Pemerintah Indonesia sedang menggenjot program vaksinasi dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Berbagai jenis vaksin didatangkan untuk memenuhi kebutuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi kini dinilai sebagai cara terbaik untuk mendapatkan perlindungan dari virus COVID-19. Sejumlah penelitian membuktikan, vaksin bisa meredakan berbagai gejala, dan menurunkan risiko kematian. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan setidaknya 208 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok alias herd immunity. Pengadaan dilakukan melalui berbagai cara termasuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Setiap jenis vaksin memiliki karakternya masing-masing, misalnya saja jumlah dosis dan interval pemberian. Selain itu, platform vaksin tersebut juga berbeda-beda, ada yang dikembangkan dari inactivated virus, berbasis RNA, viral vektor, dan subunit protein. Meski demikian, semuanya sudah dipastikan keamanannya dan efektivitasnya dalam menangkal virus COVID-19. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang vaksin corona yang sering digunakan dan tentunya diberikan izin oleh Badan POM. Vaksin itu dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca dan tentunya vaksin yang pertama masuk ke Indonesia Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan besar di antara vaksin-vaksin corona ini, di antaranya adalah perbedaan cara kerjanya. Maka untuk video ini perbedaan-perbedaan itulah yang kita bahas. Kita mulai dengan Sinovac. Vaksin COVID-19 dari perusahaan China ini merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Vaksin buatan Cina ini menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang dibunuh kemudian dimasukkan ke tubuh manusia. Walaupun non-aktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun akan tetap menanggapi dan mempelajari cara melawannya. Namun respon dari sistem imun tidak seampuh melawan virus yang masih hidup. Tipe vaksin yang seperti ini akan memerlukan beberapa dosis agar efektif untuk digunakan. Setiap orang yang akan divaksin Sinovac, akan mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 dengan masing-masing 0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin COVID Sinovac ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak khususnya usia 12-18 tahun. Selanjutnya vaksin dari AstraZeneca. Vaksin COVID-19 yang berasal dari Inggris ini merupakan vaksin yang menggunakan metode viral vektor. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode virus ini menggunakan virus yang masih hidup namun virus yang masih lemah. Misalkan virus yang digunakan dalam vaksin ini yaitu virus adenovirus yang menyebabkan flu. Virus lemah tersebut akan digunakan sebagai tumpangan materi genetik virus COVID-19. Kemudian, sistem imun akan terpicu untuk menghasilkan antibodi dan sel-sel imun lainnya untuk melawan patogen virus corona yang asli. Satu kelemahan dari vaksin vektor adenoviral rekombinan adalah bahwa suntikan penguat mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Di Indonesia vaksin AstraZeneca diberikan dalam interval 12 minggu. Selanjutnya metode vaksin yang paling banyak dibicarakan dan termutakhir dari vaksin-vaksin yang ada, yaitu metode vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Vaksin mRNA merupakan vaksin dengan teknologi atau varian baru. Vaksin mRNA tidak menggunakan virus atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Lebih gampangnya lagi, bisa kita gambarkan seperti ini. Dalam virus COVID-19, terdapat protein yang sangat penting. Selanjutnya protein ini yang digunakan oleh virus COVID-19 untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia dan membuat lebih cepat menular. Dalam metode pembuatan vaksin ini, peneliti akan mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint. Dan kemudian blueprint tersebut dirubah menjadi instruksi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi inilah yang disebut dengan mRNA. mRNA ini dibuat tentunya aman untuk tubuh. mRNA ini dibuat hanya untuk mengandung instruksi untuk membuat protein tersebut dan tidak mengandung virus COVID-19 sepenuhnya. Setelah mRNA ini mulai masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan mulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun mulai menghancurkan protein ini, ia akan tetap ingat cara melawannya. Vaksin mRNA tidak akan berpengaruh pada komponen genetik atau DNA tubuh manusia. Ini dikarenakan sel-sel imunitas tubuh akan menyingkirkan komponen vaksin mRNA sesaat setelah vaksin ini bekerja dan berhasil menciptakan kekebalan terhadap penyakit. Sehingga vaksin ini membuat Anda kebal dari virus COVID-19 jika suatu saat Anda terpapar.
Dengan demikian, vaksin ini dapat memicu reaksi kekebalan tubuh layaknya virus dan kuman yang dilemahkan pada vaksin biasa. Itulah 4 vaksin yang paling sering digunakan secara massal di Indonesia. Pada dasarnya, video ini dibuat tidak untuk membuat Anda memilih salah satu vaksin tersebut. Karena setiap vaksin yang akan digunakan secara massal sudah melewati tahapan pengujian yang intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dari sekian banyak vaksin yang ada, ini merupakan waktu tercepat dalam sejarah manusia untuk menciptakan vaksin dari suatu virus. Tentunya hal ini dapat terjadi dari beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop dari sejak pandemi dimulai. Sekian video yang kami bisa sampaikan dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini.